Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah, Masya Allah sekali ya. Pagi-pagi sudah bersemangat mengawali hari ini dengan konseling. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu dari saya. Nama saya Anis Yusriya Ma'rifah. Teman-teman bisa panggil saya Kak Anis atau Bu Anis, Mbak Anis juga. Ya pokoknya senyamannya teman-teman saja. Saya di sini sebagai konselor yang akan memfasilitasi teman-teman dalam melakukan sesi konseling kelompok pada hari ini. Oke, selanjutnya mungkin dimulai dari Mas yang terlebih dahulu nih, bisa memperkenalkan nama lengkap, nama panggilan, lalu boleh deh hobinya apa? Ya, semuanya sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Fidensia, teman-teman bisa panggil aku Afif. Hobi aku sih sekarang lagi senang lagi magic. Oke, Mas Afif ya. Oke, lanjut. Tujuannya adalah kalau hobi kita suka Suka merajut. Banyak Pak saudara yang dirajut. Oke, dengan Mbak Amel ya. Oke, lanjut. semuanya kenalin nama aku Alisa Rahma Hairunisa. Lanjut ya. Nama panggilan aku Alisa. Ya, kalau manggil Alin dulu apa? Oke, sebenarnya saya manggilnya Mbak Ali aja ya, lebih gampang kok ya. Iya, nggak apa-apa. Soalnya mama saya juga kalau marah manggilnya Alin. Oke, hobinya Mbak? Hobi aku suka jalan-jalan traveling kayak gitu, explore. Jalan-jalan. Terus udah keliling di mana aja tuh? Belum sih kalau dunia ya, cuma kayak misalnya seenggaknya kota-kota yang belum aku pernah kunjungin, aku ya berapa lah gitu. Oke. Mungkin lanjut ke Mbaknya sebelahnya. Perkenalkan, nama aku Asma Mardiani, teman-teman bisa panggil aku berapa. Hobi ya, Iya. hobi saya mungkin lagi meningkatkan konsentrasi. Kalau baca materi kuliah, berarti lebih suka kayak novel-novel fiksi gitu ya, Pak? Kayak Rumi, Setiwan, seperti itu. Oke. Lanjut. Halo teman-teman semuanya, nama saya Fadlan Antania, teman-teman dan ibu bisa panggil saya Alda, hobi saya mancing. Wow. Dapat di mana? Mancing apa? Biasanya mancing di mana, Mbak? Mancing di perkor. Oh, nanti rebutannya. Karena teman-teman sudah memperkenalkan diri teman-teman masing-masing, udah memberitahu juga hobinya apa. Terus saya mau tanya kesibukannya teman-teman sekarang ini sedang apa nih? Kalau saya sih kerja ya Bu, sama kuliah. Kerja sama kuliah. Kerja apa Mbak? Saya buka usaha kos. Usaha kos. Ya, Masya Allah sekali ya. Alhamdulillah. Pasti banyak ya apa pendapatannya dari Ya, kos itu ya? banyak banget sih Bu. Seminggu itu bisa 40 juta dan Emang kosnya berapa itu? ada 100 pintu kan ya, 100 pintu lebih. Karena nggak di Malang aja gitu saya. Ada cabangnya. Iya, ada cabangnya. Keren sekali loh Mbak. Ini gimana aja, Mbak? Di Surabaya, di Malang, terus di kabupatennya juga ada. Kayaknya ini bukan perintis tapi kuaris. Iya. Mantap. Jadi kalau saya harus boleh di situ ya, Mbak. Boleh, boleh. Dapat diskon nggak ini? Enggak sih, saya pengusaha pelit. Kalau berkuliah di mana Mbak? Saya kuliah di UB. Oke. Kalau teman-teman nih, kesibukannya apa selain dari Mbak Alda kerja dan kuliah? Teman-teman bagaimana? Main sih. Apa? Main. Iya, aku selalu menyempatkan hari-hariku untuk selalu main. Mau main. Tapi untuk sekarang
kesibukannya sekarang ini di Malang ini apa nih Mbak Alisa? Aku ya kuliah aja sih. Kuliah juga berarti ya? Iya, aku kuliah. Juga kuliah di mana? Kebetulan aku di UB juga sama. Kuliah juga sama. Kalau teman-teman lain akan berkuliah juga? Iya, iya, di UM. Di UM. Tangganya. Kenapa? Tangganya. Tangganya UB. Oh iya. Mau enggak? Tanya iya tanya. Kalau ini berdua nih Saya juga di Unisma. Unisma Ekonomi syariah. ekonomi syariah. Oke, kalau dari masnya Kalau saya UIN juga begitu. Uin, masya Allah. Kalian ini bisa Iya, bisa bahasa Arab berarti ya. Kebetulan saya nggak ngambil Arabnya sih, saya ngambil arsiteknya, jadi tidak ada unsur-unsur Arabnya gitu. Tapi diwajibkan nggak sih bahasa Arab untuk bahasa Arab? Iya, wajib, cuma saya nggak terlalu mendalami itu. Oh, oke. Ternyata sebanyak sekali mahasiswa di Malang ini ya, maksudnya banyak sekali kampus-kampus yang ada di konseling saat ini, ada UIN, ada Unisma, UB, UM, dan sebagainya. Terus gimana sekalian sekarang menghadapi perkuliahan? Sebelumnya sampai semester berapa ini? Semester 6. Nah, Saya mau Semester 2 berarti? Oke. Kalau saya sebenarnya tuh awalnya saya kuliahnya di ITN. ITN, Malang sini ya. Terus sekarang di UB ini Jadi kayak gap year gitu. Jadi kayak aku UTBK lagi dan aku lolos sampai semester 4. semester 4. Terus juga Saya semester 8 ya. Oke, sangat beragam juga ya ternyata selain dari kampusnya, semesternya juga sangat beragam sekali. Untuk sekarang, menurut kalian perkuliahan sekarang di masing-masing kampus kalian itu gimana sih? Maksudnya kayak ya enak aja, enjoy aja, atau ada kayak problem-problem lain? Problemnya ya akunya. ya, sama kan ini udah mau semester kan, ya. Jadi ngejar dosen tuh kayak ngejar apa gitu, susah banget gitu. Kok kalau dari temennya gimana? Kita baru maba nih. Gimana saat kuliah? Kalau yang situ emang suka sih. Karena ekonomi syariah ya. Iya. Kan ada aliransinya sendiri. Nah, tapi susahnya ada bahasa Arab itu sih masih ada yang harus belajar. Itu modulnya bahasa Arab. Iya, ada yang bahasa Arab, bahasa Inggris, Indonesia juga. Iya. Oke, nanti kita bisa sharing-sharing juga ya mungkin terkait kampus tapi di luar konseling saat ini. Oke, kita balik lagi ke konseling saat ini. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum. Berarti ini baru pertama kali konseling kelompok? Iya. Iya. Individu belum pernah? Belum. Aku pernah waktu itu bantu teman saya anak BK gitu. Oke, bantu apa? Jadi Pakai. iya jadi konselingnya, jadi dia kayak bilang kamu pura-pura jadi konselingku dong. Sering mbak? Berapa ya? 2 kali lah. Aku lupa. Gak bisa selalu. Oke, dua kalian. Kalau yang lainnya, apakah pernah individu? Individu aku pernah nih, Barang kapan bayar kamu? SMP kayaknya. SMP. Ini udah tahu banget. Iya. Oke, gak apa-apa karena ini juga banyak dari teman-teman juga belum tahu ya gimana sesi konseling saat pada hari ini. Dimana di sini seperti yang saya bilang tadi di awal, saya di sini sebagai konselornya. Teman-teman sebagai konseli, sebagai anggota kelompok yang akan sharing-sharing di masa saat ini. Di sini saya akan menjadi fasilitator yang mendampingi teman-teman dalam sesi konseling saat ini. Nanti di sini nanti teman-teman bisa menceritakan masalahnya dengan secara bebas, secara terbuka tanpa takut masalah tersebut akan dibebankan ke halayak ramai. Jadi saya harapkan saya dan teman-teman bisa menjaga kerahasiaan di sesi konseling ini. Cukup kita jaga di sesi konseling saat ini, kita keep di sini saja. Bagaimana? Apakah teman-teman bersedia?
Iya, iya. Oke, selanjutnya ada batasan waktu ini teman-teman. Biasanya di satu sesi konseling karena ini mengawali kita sesi konseling kelompok ya. Biasa sekitar 25 sampai 30 menit. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia. Iya. Berarti habis ini apakah ada kesibukan lain teman-teman selain sesi konseling ini? Ada sih. Aku kan mau ikut, bukan mau ikut dan ikut ke panitiaan malam ini. Oke, karena teman-teman sepertinya banyak sekali kesibukannya ya, ditambah juga sedang berkuliah, ini sepertinya juga tugas-tugasnya mungkin ada yang menunggu manggil kerjain aku dong kayak gitu ya. Kita maksimalkan waktu selama 25 sampai 30 menit tadi yang udah kita sepakati secara maksimal nih. Oke, selanjutnya kita akan memulai sesi konselingnya. Mungkin teman-teman bisa dinyamankan terlebih dahulu posisi duduknya. Apakah sudah nyaman teman-teman? Sudah. Oke. Selanjutnya bisa teman-teman menceritakan permasalahan secara garis besar. Nanti setelah teman-teman menceritakan permasalahannya akan dipilih salah satu orang untuk kita bahas hari ini. Gimana? Bisa dimulai? Bisa. Oke, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu dari Mbaknya ya. Kalau akhir-akhir itu saya ngerasa musik itu dulu sama di perantauan ini karena memang saya kan pengusaha di Malang ya dan kuliah tentunya. Jadi saya udah jarang pulang ke rumah. Cuma kalau lagi sama orang tua ya cuma kunci sama di rumah. Nggak ada anak ini sedang pasang musik yang ada. Lanjut. Kalau saya tuh merasa apa ya, kayak lagi sejak bulan itu apa ya, kayak gitu sama kos-kos saya itu. Saya tuh kayak merasa kalau bulan ini kayak lebih merasa jauh dari biasa dulu, walaupun emang saya saat waktu, cuma ya udah tidak cuma buat buat kayak ya sebatas menuntaskan kewajiban aja, bukan yang kayak menjadikan apa ya sebagai kayak penenang atau apa gitu. Jadi biasanya ya lagi butuh, tapi kayak saya tuh nggak mau usaha gitu karena kan memang kondisi saya kan sekarang kan sudah semester 6 ya, dan itu pastinya ya lagi capek-capeknya, terus lagi kayak butuh ketenangan, sering cuma seperti itu. Terus ya saya kan juga bisa banget sih, cuman kayak saya tuh saya ngerasa di jauh sana ya, kalau misalnya di kayak gitu masa kayak malu gitu loh buat kayak Banyak nih lagi di perkuliahan ini merasa jauh dari Tuhan ya. Kalau aku sekarang tuh merasa lagi salah memutuskan pilihan aku gitu loh. Kayak bukan ke kampus atau jurusan yang sedang aku ambil, lebih ke tempatnya karena kemudian aku jauh kan dari Jawa Barat dan tujuan gitu. Jadi aku merasa aku mengambil keputusan yang salah, aku berhenti. Jadi salah dalam keputusan ya. Lanjut dari Mbaknya. Kalau saya gimana nih, kayak orang di rumah itu jadinya kayak di rumah itu saya tuh nggak bisa, karena saya kali itu mau gitu gitu. Jadi Saya nggak mau kan, jadi saya kemarin nggak mau karena itu. karena kalau pulang dijodohin. Ini kan Oh, udah dinikahin. Berarti ke yang menghindar ya. Iya. Kalau dari saya pribadi sih belakangan kan saya sekarang pernah enggak ya. Jadi apa ya, kayak merasa capek aja gitu, tugas itu numpuk terus kan, banyak makin nambah, kayak nggak ada waktu buat nyantai atau beristirahat aja gitu. Kayak gitu. Berarti lagi kewalahan sama tugas-tugas kuliah ya. Karena tadi teman-teman sudah menceritakan nih dari permasalahan
menurut teman-teman kira-kira permasalahan siapa yang harus dibahas hari ini yang paling urgent? Bahasisasi misalnya ekspektasi bulan dan kayak saya juga tadi ada ekspektasi yang saya sendiri ini tapi ternyata makin lama ya itu kayak jadi motivasi itu ya itu mungkin juga masih Kalau teman-teman gimana? Setuju kalau dari Saya sih Setuju juga sih. kalau dari Mbak Lin sendiri bagaimana? Apakah setuju untuk permasalahan dibahas hari ini? Oke, setuju juga. Sebelumnya saya izin membawa catatan ya teman-teman untuk kebutuhan pribadi saya saja, tidak akan saya berikan kepada orang lain. Ya, mungkin dari Mbak Anissa bisa menceritakan permasalahannya lebih detail ini tentang permasalahan tadi yang salah dalam mengambil keputusan untuk kemudian Jadi aku tuh merasa salah mengambil keputusan itu karena aku tuh gak ngedengerin apa yang orang tua aku bilang gitu loh. Jadi kayak aku nyesel aku gak dengerin orang tua aku bilang kalau aku tuh gak boleh kuliah di Malang. Aku tuh disuruhnya kuliahnya di rumah aja kayak di Bandung gitu sama bapakku. Tapi aku tuh gak dengar kayak karena aku tuh kayak pengen jauh gitu loh. Aku tuh gak mau dengerin banyak agama kayak ada gitu di sana gak bosan gitu. Terus ya aku juga kayak gak merasa bebas juga. Aku tuh jadi gak mau lah gitu dikekang lagi sama papa, jadi kayak aku gak mau. Terus awalnya tuh kayak orang tua aku tuh yang kayak ngajarin kalau kamu tahu itu kak begini, jadi kayak ya kamu harus ngatur keuangan kamu harus hemat, kamu gak bakal enak di rumah karena bisa di rumah kan kita tuh hanya memanajemen gimana duit kita berjalan buat saku kita doang, buat jajan doang, kita nggak mikirin makan kita gimana, yang penting sesekali makan di luar. Tapi kayak kita gak mikirin duit buat kos, gak mikirin duit kayak kita kan kos kayak ada kebutuhan mendadak kayak sabun habis atau kayak hal kecil kayak sunlight lah, kayak itu kan harus dipikirkan pertimbangan. Cuma aku dulu kayaknya aku bisa deh kayaknya ada apa gitu doang gitu. Tapi ternyata pas aku kesini ternyata aku kayak kok aku merasa di sini tuh kekurangan gitu loh Bu. Jadi aku merasa kekurangan, terus aku jadi nyesel nggak ngedengerin apa kata orang tua aku. Terus akhirnya jadi aku nyalahin diri sendiri kayak kenapa sih gak nurut aja gitu, kenapa sih kayak bersikeras banget, kayak maksain diri banget pengen merantau gitu. Oke, jadi dari permasalahan Mbak Anissa tadinya teman-teman ngerasa awalnya udah diberitahu sama orang tuanya kalau misalnya kuliah di luar Bali, orang Bandung ya? Iya, papa saya di Bandung, mama saya di Majalengka. Sekarang di Bali? Di dua-duanya. Pokoknya Kadang-kadang di Majalengka, kadang-kadang ke Bandung. ya pokoknya di tempatnya itu ya kayak udah dikasih tahu sama orang tua kayak nanti kalau misalkan kuliah agak jauh dari rumah tuh ini loh maksudnya harus dilakuin ini cuma barisannya nggak mau karena kayak menurut dia bisa untuk mengatur itu semua, tapi ternyata setelah dijalani Mbak Anissa ini aku merasa kekurangan dulu kayak jadinya nyalahin diri sendiri. Saya kekurangannya ini maksudnya karena dalam hal apa enggak? Kayak maksudnya aku kayak di sini kan manajemen uang sendiri aku. Jadi aku kayak gimana caranya duit itu bisa buat aku makan, jajan, main dan lain-lain gitu. Sedangkan di rumah tuh aku cuma mikirin kayak ya duit ini aku cuma buat main. Jadi kayak aku merasa kayak
malah kayak misal aku merasa aku tuh bukan kayak aku tuh ngebandingin kehidupan aku sama di rumah gitu loh. Aku rasanya aku lebih enak di rumah, terus juga dari fasilitas yang aku dapetin di sini tuh kayak nggak sebaik di rumah kayak. Jadi aku rasa aku di sini kurang gitu ya, makanya aku gak bersyukur. Tapi kayak gimana ya, kayak ya ngerasa kekurangan aja, kayak contohnya kayak oh ya aku gak bawa motor juga. Jadi aku ngerasa itu tuh transportasi yang sebenarnya tuh aku sangat butuhin banget, tapi kayak orang tua aku tuh melarang buat bawa itu, karena sebenarnya memang itu tuh kayak udah persetujuan kami aku di awal. Jadi kayak kalau kamu merantau kayak papa pasti gak ngebolehin buat bawa motor. Jadi kayak ya pertimbangin lah itu baik-baik. Jadi aku ngerasanya itu sebuah ancaman sih biar aku nggak ke Malang. Cuma aku malah ngiyain kayak ya kalau aku bisa kayak gitu. Jadi dari keputusannya Mbak Alisa sendiri ya, berarti untuk buat kuliah di Malang ini. Dari teman-teman adakah yang mau ditanyakan kepada Mbak Alisa ini atau menanggapi? Aku pengen tanya sih. Oke. Tadi aku kan sempat dengar Mbak Alisa itu antara menyesal dan Malang, terus nggak betah di Malang. Nggak betah di Malang itu apa karena Mbak Alisa salah satu keputusan, atau ketika Mbak Alisa datang ke Malang tuh jadi nggak sesuai ekspektasi gitu? Ternyata ada lingkungannya, entah itu dari makanan, mungkin dari makanannya, atau dari kampusnya gitu. Apa gimana? aku sih ngerasanya lebih ke kebiasaan aku. Gimana ya, bukan kebiasaan, mungkin lifestyle. Jadi kayak di sini aku merasa menghemat banget, ngerasa kayak apa ya, kayak bener-bener ngirit banget gitu loh, kayak bener sebenarnya aku masih tetap bisa main, tapi kayak aku tuh jadi pusing gitu loh. Jadi kayak merasa pusing aja gitu gimana memanajemen waktu biar aku bisa main sama ya aku masih tetap hemat kayak gitu. Jadi untuk kayak lingkungan pertemanan, terus lingkungan kampus sama sisanya itu masih aman gitu. Iya, aku merasa di kampus aku juga baik-baik aja, pertemanan juga baik-baik aja. Karena sebenarnya itu menjadi salah satu aku bertahan juga sih, karena aku ngerasa enjoy di beberapa hal. Cuma aku ya kayak kadang tuh ngerasa misal ada karena aku mungkin apa ya gak terfasilitasi kayak gitu. Jadi itu Kalau Mbak Alisa biasanya bisa manajemen uang ini, apa yang biasanya dilakukan oleh Mbak Alisa? Kalau aku merasa gak bisa manajemen uang, aku pusing sih kan. Pertama tuh yang aku alami tuh aku pusing kayak apa ya, kayak ya pusing, terus kayak bingung aku harus kayak gimana. Tapi di sisi lain tuh aku pengen main, pengen ini, tapi pusing, ada terus nangis kayak gitu. Kayak terus kadang kalau aku tuh sebenarnya nyaman juga cerita ke teman, tapi aku tuh lebih lega kalau aku tuh cerita sama mami aku. Jadi kayak ceritamu aku gini, tapi kadang itu tuh gak nyesain rasa apa tuh namanya, rasa sedih aku gitu. Karena mami aku yang kayak ketawa, dia tuh kayak ya udah rasain gitu. Jadi akunya kayak gitu. Terus sekarang keinginannya Mbak Alisa ini apa yang sekarang Mbak Alisa inginkan? Aku tuh ngerasa cukup aja sih gitu. Kayak aku ngerasa aku pengen ngerasa diri aku tuh nggak terlalu berlebihan untuk mikirin kalau aku tuh kurang, aku tuh ini kayak capek aja sih. Aku selalu mikir aku kekurangan ini, kayak ya aku ngerasa aku udah di sini ya, aku gak bakal bisa apa ya ganti kehidupan aku secara tiba-tiba. Karena
untuk merasa cukup ini kalau nggak bisa? Karena kan aku tuh enggak ya buat aku tuh kayak ya main-main gitu. Jadi aku ngerasanya aku gimana caranya aku harus bisa enjoy di sini. Jadi kayak aku harus bisa tetap explore juga gitu. Jadi tapi dengan secukupnya sih, nggak yang berlebihan juga dengan keuangan yang aku punya juga. Jadi kayak aku itu sih, aku kayak paling ngelakuin hal-hal yang kayak ikut ikut teman kayak kampung halamannya kayak gitu, itu sudah sering aku lakuin dari misalkan. Oke, ya. Itu kan tadi Mbak Alisa bilang ya kalau intinya tuh main-main terus. Nah kalau ketika nih Mbak Alisa lagi hemat-hematnya terus Mbak Alisa pastinya juga nggak bisa main kan. Nah itu perilaku apa yang selalu muncul dari Mbak Alisa kalau nggak bisa main itu tadi? Ya, aku jadi males, aku jadi diem di kamar, aku jadi ya males ngapa-ngapain, terus kayak aku juga males nugas, aku juga karena kayak aku kadang mencari energi aku tuh kadang tuh harus main, kadang tuh kayak gitu, tapi sometimes aku juga butuh istirahat. Kalau misal aku udah beraktivitas yang lama banget, misal main sama teman lama kayak berhari-hari atau gimana, itu aku harus mencari energi aku juga. Tapi kalau misal aku merasa stres untuk dengan beberapa tugas kayak gitu, itu energi aku harus main kayak gitu. Kalau dari teman-teman ada lagi yang mau main? Siapa dulu nih? Ya, silakan. Kalau Mbak Alisa lagi main, kira-kira biasanya Mbak Alisa tuh ngapain? Sebenarnya aku kalau main tuh enggak yang muluk-muluk kayak ke tempat-tempat yang bagus gitu. Sebenarnya kayak cukup keluar makan sama teman atau kayak sekedar misalnya jalan-jalan dong, masa kayak kita jalan-jalan sebenarnya jalan gitu, kayak misal ke mall, walaupun kita gak beli apapun, yang penting kita keluar, itu aku ngerasa cukup sih. Yang penting maksudnya aku punya waktu main atau ketemu having fun sama teman. Jadi ya nggak perlu yang sebenarnya nggak perlu yang apa ya kayak mengeluarkan sebenarnya, yang penting Mbak Alisa itu tetap bisa main. Iya kayak gitu. Dari Mbak Alisa. Kan dari ceritanya Mbak Alisa kan pengennya bisa manajemen dari waktu. Tapi dari yang benar-benar Mbak Alisa kayak merasa masih suka bingung, terus masih suka merasa stres, belum bisa benar-benar manajemen itu semua. Nah itu kira-kira apakah perilaku itu membantu buat Mbak Alisa dalam mencapai itu semua? Dari aku apa? Jadi perilakunya Mbak Alisa yang terus tapi apakah itu membantu buat mencapai keinginan Mbak Alisa? Sebenarnya mencapai sih kayak gitu, cuma tetap aja rasa kayak misal di sini tuh masih tetap ada aja gitu. Tapi mungkin at the time kadang aku kayak ngerasa ya udahlah enjoy begini, ngapain yang aneh-aneh gitu, kayak udah enjoy aja gitu. Kadang tuh ya aku ngerasa udah cukup sih. Lalu untuk misalnya rencana kedepannya Mbak Alisa, setelah tadi kan juga Mbak Alisa sebenarnya udah mau cukup nih, tapi kan untuk kedepannya Mbak Alisa untuk setidaknya menghilangi, lebih mengurangi lagi rasa kayak merasa kurang, merasa belum cukup untuk berkuliah di malam ini, bagaimana Mbak Alisa? Gimana ya, mungkin aku ya bakal melakukan rutinitas aku yang tadi membuat aku kadang merasa apa tadi kayak malas apa ya, kayak aku bakal melakukan aktivitas yang aku pengenin gitu, kayak gitu aja sih kalau misalnya. Ya mungkin bisa lebih biar bisa lebih enjoy lagi malam ini ya. Lalu kalau dari teman-teman nih, apakah ada kayak misalnya
dari permasalahan yang Mbak Adi sendiri untuk rencana ke depannya? Aku mungkin mau share pengalaman Oh, iya, Mbak. sebelumnya juga FYI aku juga datang dari daerah yang sama maksudnya kayak Balisa itu beda kota ya kan. Dan saya juga ngerasa ketika di Malang tuh awal satu dua tuh memang agak cukup sedikit besar gitu kan. Jauh banget, terus perjalanan dari rumah ke sini kayak 12 jam 14 jam kan. Terus ya kalau misalkan kalau liburan pendek gak bisa pulang gitu. Apa ya waktu aku lakuin tuh pokoknya aku tuh nyesel kayak 1 tahun jadi 2 semester gitu. Terus pada akhirnya yang aku lakuin tuh kayak apa ya mungkin mencari, kalau aku pribadi kayak nyari suatu order kayak yang dari daerah aku itu, jadi kayak banyak tuh nasib dan sambil cerita gitu dan kayaknya saya tahu kalau aku pribadi itu sih. Iya. Sebenarnya aku nggak yang punya banget ya sama kondisinya Mbak Alisa kan. Aku suka anak-anak dan aku emang tipikal anak yang tapi mungkin kalau saran dari aku Mbak Alisa juga jadiin main sebagai selfie gitu. Mungkin Mbak Alisa tuh dia kan jadi kalau main itu bisa juga kemana-mana kayak di Malang terus di masjid kayak gitu apa namanya walaupun mungkin lagi budgetnya terbatas tapi saya mungkin Mbak Alisa mungkin lebih ngerti ya kayak bagaimana caranya Mbak Alisa itu tetap keluar walaupun dengan segitu dan komunitas tadi saya juga kayak aku bisa aku harus semangat kayak gitu juga bisa main dan apa mungkin juga bisa dibawa ke bisa kayak apa ya kayak bisa lausan atau mungkin mungkin juga ada kondisi yang kayak membuat diri kan bisa ada kayak ekstrim segala macam dan itu bisa membantu ya mungkin kalau dari sini kalau kita bisa fokus dalam masalah sekarang. Oke, bagus sekali karena dari sarannya dari ada Mbak Zahwa, juga dari Mas Afik, bisa Mbak Alisa menerapkan ke mungkin ke kehidupan Mbak Alisa saat ini. Apakah dari Mbak Amel dan Mbak Alda ada lagi yang mau disampaikan? Saya cuma mau sharing. Saya dulu kan semester 1 semester 2 kan masih belum ada usaha dulu, jadi kayak ekonomi belum stabil juga sama kayak Mbak Alisa kan sebagai anak kan masih uangnya masih dijata ya sama orang tua. Nah saya tuh tipikal sama banget sama Mbak Alisa. Saya tuh pokoknya semester 1 sama 2 kan masih support-supportnya ya di Malang, jadi kan saya masih gak ada teman dan saya tuh tipe orang yang dari SMA itu sudah kayak tiap hari tuh harus nongkrong pastinya harus keluar dan nggak betah di rumah. Jadi kayak ya di semester 1 sama 2 itu saya berusaha mungkin ya buat kayak survive, aku harus bisa sama di lingkungan Malang ini. Jadi kan itu semua kayak pasti nanti terbiasa. Sekali Mbak Alda. Dari Mbak Amel, apakah ada yang mau disampaikan juga? Mungkin apa ya? Aku kan juga, tadi saya suka traveling keluar kota gitu ya. Mungkin kalau saya sendiri kan, saya kadang juga harus sekitar lingkungan. Nah itu ya kondisi saya sendiri. Kayak misalnya saya buat ini atau misalnya jalan-jalan gitu. Terus kadang tuh kalau misalnya nggak keluar kota itu suka buka jasa itu. Jadi kayak apa ya, meskipun keluar main-main gitu tapi tetap bisa menghasilkan gitu kalau aktivitasnya gitu. Jadi kayak ada pengeluaran juga ada pemasukan. Lalu Mbak Alisa gimana nih setelah mendengar tanggapan teman-teman, ada saran, ada juga teman juga ada sharing itu Mbak Alisa sendiri gimana nih? Aku merasa jadi terinspirasi karena tadi tapi juga kayak maksudnya satu apa ya donasi ya sama saya, jadi kayak sama-sama ngerasain jarang pulang gitu kan, terus kayak dan juga kayak maksudnya share-share sama teman yang donasi mungkin kadang itu juga menjadi obat yang juga ngerasa kayak gitu. Jadi kayak Mbak Ale juga kayak
sama juga kayak saya, maksudnya kayak masih di tahap survei kalau masih maba-maba kayak gitu, tapi kesininya kayak ternyata bisa ya kayak gitu. Aku juga berharap aku juga bakal bisa kayak Mbak Anda kayak gitu. Jadi coba juga mention kalau aku mungkin walaupun keuangan aku lagi ya sangat minimalisir, tapi mungkin aku bisa sih pakai sarannya Jawa, kayak aku tetap bisa self reward supaya aku juga nggak terlalu jenuh di sini, nggak terlalu ya kasihan pada aku sendiri kayak gitu. Tapi juga karena juga aku merasa kayak apa ya, kayak sarannya cukup bisa kayak di keuangan aku yang sendiri mungkin mungkin berusaha sambil jalan-jalan ke luar kota itu bisa menjadi salah satu apa ya, aku tetap bisa jalan-jalan dengan keuangan yang ya bagus sekali ya. Dan Mbak Alisa sendiri sudah mampu mendapatkan apa ya feedback untuk dirinya sendiri terkait dari teman-teman juga. Mungkin dari Mbak Alisa bisa lebih di apa ya, lebih bisa dilakukan lagi sama teman-teman dan teman-teman. Mungkin nanti bisa Mbak Alisa seiring berjalannya waktu, Mbak Alisa bisa menemukan lagi hal yang sekiranya bisa mengurangi rasa kurangnya tadi dari Mbak Alisa. Mbak Alisa juga sudah menemukan untuk planning ke depan nanti seperti apa. Saya akan mengapresiasi Mbak Alisa terutama yang bercerita hari ini karena sudah mampu menceritakan permasalahannya secara detail, mampu menjawab juga pertanyaan dari teman-teman. Saya juga mengapresiasi teman-teman karena sudah aktif ya di sesi konseling saat ini, apalagi ini waktu konseling kita yang pertama kali ya, seperti yang sudah saya bilang di awal. Mungkin kita cukupkan ya untuk sesi konseling saat ini. Karena juga waktunya sepertinya agak molor ya, seperti yang sudah kita janjikan di awal. Saya cukupkan, terima kasih kepada teman-teman, silahkan beraktivitas kembali.